Mau bohong, nggak bayar iuran di RT, ya suka-suka saya. Hidupku tetap aku lagi. Bahkan sekarang ada orang Kristen cerai, ya saya nggak cocok sama dia, nggak bisa, nggak mau saya tetap mau cerai. Hidupku tetap aku lagi. Ini kan Kristen rusak. Tetapi maulah kau kasih pilio, tergantung situasi dan keadaan diproses sehingga kau mau jadi dewasa Petrus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau, lanjut, ke tempat yang tidak kau kendaki. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Akibatnya ayat 19 dinyatakan, digenapi. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan dia hidupnya bukan dia lagi tapi Kristus. Yaitu dia mati dalam konteks setia memuliakan Allah. Tepuk tangan yang keras. Maka itulah arti Kristen. Ciri utama Kristen bukan bisa khotbah Bapak Ibu. Makanya gak semua orang Kristen bisa khotbah. Makanya bisa khotbah bukan ukuran rohani. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Makanya sakit sembuh hanya boleh sampai limit tertentu. Lama-lama sakit sembuh ini kebodohan. Karena kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Kok gak rela wajah Anda ini? Saya ulangi, jawab Bapak Ibu. Jawab Bapak Ibu, saya ulangi. Jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Jangan sesat. Ini penting. Makanya saya ulangi. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali, ngamuk Anda. Ngerti gak? Jawab, mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Surga. Kalau gak percaya matilah nanti malam. Bagus sekali surga itu. Surga lebih bagus daripada Singapura. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen lama-lama bodoh-bodoh loh. Maafkan saya habis khotbah ini gak diundang lagi gak apa-apa. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Lama-lama Kristen ini bodoh-bodoh loh. Kalau terlalu suka kesembuhan, makin sesat kita ini. Amin. Gak rela Anda nih. Halo, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Penyembahan dengan cara bukan ciri utama Kristen. Bahasa roh bukan ciri utama Kristen. Pelaku firman itu ciri utama Kristen. Ini penting sekali. Sedih saya lihat ada pengkhotbah, jemaatnya puluhan ribu, tapi dia tidak pelaku firman. Sedih saya banyak orang mendoakan asal sakit sembuh. Setiap dia berdoa sembuh, tapi enggak pelaku firman. Udah jauh-jauh Tuhan peringati Kristen model begini, ini kekejian. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Catat dong, jauh-jauh hari Tuhan ingatkan. Jemaat, Petrus dan kawan-kawan, orang Kristen di Cirebon, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah berseru dalam khotbah, mujizat, penyembahan? Bukan. Melainkan apa? Pelaku firman. Khotbah belum tentu pelaku firman. Makanya Bapak Ibu, jangan lihat rohani pengkhotbah saat dia khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah.
Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani gak? Pelaku firman gak? Ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pelaku. Kenapa? Banyak orang sekarang khotbah, mujizat, penyembahan dianggap itu rohani. Akibatnya apa? Ayat 22. Karena pada hari terakhir Petrus dan kawan-kawan, pada hari terakhir jemaat di Cirebon, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi apa kata Tuhan ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu, yang bernubuat, aku gak pernah kenal kamu, yang banyak mujizat, aku gak pernah kenal kamu, karena kamu dalam ibadah kamu rohani, dalam kehidupan sehari-hari, kau gak pelaku firman. Enyahlah engkau sekalian daripadaku, pembuat kejahatan. Mengerikan. Ini kategorinya banyak, bukan sedikit, banyak. Jangan pura-pura gak nyambung, banyak. Sedih saya lihat orang Kristen sekarang, khotbahnya bagus, nyelewengnya bagus. Itu yang saya bilang, menyembah gemetar-gemetar, pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan kadang-kadang penipu-penipu kita Kristen ini. Kelakuan sehari-hari. Ulangi apa? Yes. Itu mati memuliakan Allah kalau kita melakukan firman Tuhan sampai mati. Ini penting Kristen supaya kita jangan berfokus kepada yang gak utama. Puji Tuhan sakitmu sembuh, puji Tuhan sakitmu gak sembuh. Karena itu gak ada kaitannya Anda masuk neraka. Ini penting.